the sunshine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semuanya? Lo sedengar adik-adik semuanya jawab kabarnya luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik, hari ini Lose Immanuel bersyukur bisa kembali berjumpa dengan adik-adik untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Hari ini Lose Immanuel bersama Lose Susan, Lose Ahad, Lose Christian, dan Kak Yoga akan memimpin adik-adik untuk memuji Tuhan pada ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik siap? Siap! Nah, adik-adik, untuk pujian yang pertama kita akan bersama-sama menyanyikan pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Langsung mengajak adik-adik untuk bangkit berdiri semuanya dan kita menyanyikan lagu ini dengan menggunakan gerakan. Tapi dengan lebih semangat lagi ya. Masih semangat? Masih ya? Oke, kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dengar Dia Panggil Nama Saya. Adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur, kami terima kasih kepadamu untuk pertolongan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sudah jaga kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih di pagi hari ini
kami boleh kembali diberikan kesempatan untuk bersama-sama bernyanyi, berdoa, mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami supaya kami anak-anak-Mu sungguh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Roh Kudus Tuhan yang menolong memampukan kami. Dalam waktu ini kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Karena sayangnya Tuhan sama kita, Tuhan sudah datang ke dunia, mati di kayu salib untuk kita semua. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita mau sama-sama hidup sebagai garam dan terang bagi dunia ini. Saat ini lo sama-sama kita belajar satu lagu ya. Judulnya itu Garam dan Terang bagi Dunia. Adik-adik boleh dengarkan dulu sambil ikut bernyanyi dan ikuti gerakan ya. Adik-adik udah bisa ya? Udah bisa ngikut dikit-dikit. Kita kembali menyanyikan pujian ini dengan lebih bersemangat. Garam dan terang bagi dunia. Biarlah kita jadi anak-anak Tuhan yang mau jadi garam dan terang bagi dunia ini dengan cara melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Rajin berdoa, mengasihi teman, mengampuni musuh kita dan terus bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Laus Serinto. Sebelum itu, mari kita menyanyikan satu pujian Alkitab Buku Terindah.
adik-adik di rumah semuanya sehat? Tentu sehat ya. Kita terus jaga kesehatan kita. Kita patuhi protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Nah, hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di masa-masa saat ini adalah Paskah, di mana Tuhan Yesus sedang dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang susah. Nah, adik-adik, mari kita buka Alkitab kita yang ada di rumah. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 26 ayatnya yang ke-36. Oke, adik-adik sudah buka Alkitabnya? Nah, sebelum kita baca firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih waktu dan kesempatan yang Tuhan izinkan kepada kami hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, sekiranya Tuhan memberikan kami hikmat dan ketenangan hati, pikiran, supaya kami bisa mengerti firman-Mu hari ini. Berkati Rose yang akan bercerita, sehingga firman Tuhan memiliki kekuatan untuk disampaikan kepada kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Adik-adik sudah buka Alkitabnya? Mari kita, Rose akan membacakan firman Tuhan. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gemetar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika kalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jika kalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan di tengah orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan kita adik-adik hari ini. Di masa saat ini adalah masa yang sulit. Diceritakan di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus pergi ke Taman Getsemani bersama-sama dengan muridnya. Tetapi dalam firman Tuhan tadi ini adik-adik, ada 3 orang sahabatnya yang diajak khusus untuk pergi, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, di saat situlah Tuhan mengungkapkan rasa sedih. Seperti di dalam firman Tuhan tadi yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus sedang merasa kesepian, merasa sedih, ingin ditemani oleh ketiga temannya tadi. Dia mengungkapkan bahwa sebentar lagi dia akan disalib, dia akan dibunuh, dia akan disiksa, dia akan diolok oleh orang-orang berdosa itu. Tuhan Yesus membutuhkan teman. Tapi di saat itu Tuhan Yesus pergi untuk berdoa. Dia pergi berdoa sendiri adik-adik.
mengatakan kalau boleh penderitaan ini tidak boleh dia jalani. Karena begitu berat. Tapi doanya dalam firman Tuhan yang kita baca adik-adik mengatakan bahwa kalau boleh, ini bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Menyerahkan semuanya itu kepada Bapaknya yang mengutusnya. Adik-adik setelah berdoa, dia kembali mendapati mereka sedang apa? Sedang tertidur. Temannya tadi yang selama ini menjadi dekat dengan dia ternyata sedang tidur. Tidak bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Setelah itu Tuhan Yesus pergi lagi untuk berdoa yang kedua kalinya. Di dalam firman Tuhan tadi dijelaskan bahwa penderitaan ini tidak mungkin lalu daripadaku. Posisi Tuhan Yesus sudah mau tidak mau dia harus ikuti penderitaan ini, harus jalani penderitaan ini adik-adik. Sehingga berdoa Tuhan Yesus mengatakan di sini, terjadilah kehendakmu. Biarlah kehendak Bapaknya yang terjadi, bukan kehendak Tuhan Yesus. Kembali setelah berdoa, Tuhan Yesus mendapatkan muridnya apa? Adik-adik, di dalam firman Tuhan tadi, sedang tidur. Mereka sedang tidur lagi adik-adik. Karena pada saat itu adalah situasi malam dan mata mereka sangat ngantuk sekali. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa kepada Petrus, berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa? Supaya kamu tidak jatuh ke dalam pencobaan. Karena roh kita ini di dalam firman tadi itu adalah penurut. Dan daging kita ini lemah. Kita bisa saja jatuh di dalam pencobaan adik-adik. Tuhan Yesus adalah manusia biasa yang sama seperti Losel, sama seperti adik-adik semua. Punya daging yang sama, punya roh yang sama. Tuhan Yesus merasakan itu. Dia merasa sedih, merasa kesepian, pengen ditemani oleh teman-temannya tadi itu. Tetapi Tuhan Yesus meminta kekuatan daripada Bapa, memberikan semua ini atas kehendak Bapaknya. Kembali lagi di dalam firman Tuhan adik-adik. Ketiga kalinya Tuhan Yesus berdoa dengan mengungkapkan doa yang sama, yaitu biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Setelah dia pulang dan berdoa, dia mengatakan lagi kepada murid-muridnya, sekarang tidurlah, beristirahatlah. Dan sebentar lagi Anak Manusia akan diserahkan kepada orang-orang yang berdosa. Waktu Tuhan sudah dekat. Marilah kita pergi. Bahwa di saat itu Tuhan Yesus sudah mendapatkan kekuatan untuk menjalani penderitaan masa depan yang begitu rumit, begitu menyiksa batinnya, menyiksa hatinya. Apa adik-adik yang di rumah, apa yang kita mau ambil dari firman Tuhan hari ini? Tuhan Yesus merasa sepi dan sedih. Adik-adik di rumah mungkin merasakan kesedihan di masa pandemi ini. Di rumah mungkin adik-adik merasa kesepian di rumah ketika kedua orang tua kalian pergi meninggalkan rumah untuk bekerja siang dan malam. Di saat itu mungkin adik-adik merasa sepi, kesepian, dan membutuhkan seorang teman. Mungkin bahkan di rumah adik-adik saat ini merasa sepi juga karena kedua orang tua ada,
berkumpul bersama-sama dengan kalian, tapi justru orang tua sibuk dengan handphone dan segala macam. Ya, selama ini orang tua menjadi teman curhat, tapi mau pengen curhat tak bisa. Mau pengen minta tolong sama orang tua rasa sulit. Kita merasa sepi. Nah, mungkin ada lagi kesepian yang lain, mungkin sebentar lagi atau besok teman sebermain kita akan pergi pindah sekolah karena pekerjaan orang tuanya. Sedih karena kita tidak bisa bersama-sama lagi. Mungkin ada kesepian yang lain atau kesedihan yang lain. Mengetahui teman sebangku kita setiap hari ini tidak naik kelas. Nah, sepi karena kita harus berpisah dengan teman kita ini. Ada lagi kesedihan lain. Teman kita selama ini membutuhkan yang kita bantu sehari-hari mengerjakan PR-nya. Tiba-tiba saat hari ini kita mau menyelesaikan tugas-tugas sekolah kita, malah mereka pergi, malah mereka tidur. Mereka tidak bisa menolong kita, dan kita mengerjakan PR kita dalam kondisi yang sulit. Nah, adik-adik kita menemukan peristiwa-peristiwa ini dalam kehidupan kita. Itulah yang Tuhan Yesus bilang tadi, berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena kita suatu waktu kita akan menghadapi kesulitan seperti itu. Situasi seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bergumul sendiri. Kadang kedua orang tua kita pergi bersama-sama di mall yang begitu banyak untuk belanja barang dan segala macam. Tiba-tiba orang tua kita berpisah dengan kita. Nah, bagaimana seperti itu? Sulit. Kita tidak bisa mau pulang kemana. Orang tua kita sudah tidak ada di tengah keramaian dan sulit sekali untuk harus pulang kepada siapa kita ke rumah dan kita tidak tahu rumahnya kemana, pulang dengan siapa. Sulit dalam kondisi seperti ini, adik-adik. Tapi kita masih selamat, tidak kita berpikir bahwa kita akan mati. Tapi kita bayangkan bahwa Tuhan Yesus misinya adalah, tugasnya yang diberikan oleh Bapaknya adalah menderita, mati, diejek dan diludahi, dipukul, dihukum. Tapi Tuhan Yesus tidak bersalah. Mungkinkah pada saat itu kalau saya tahu saya akan pergi, saya akan lari karena saya tidak berdoa, tidak berdosa? Nah, coba bayangkan adik-adik, situasi Tuhan Yesus pada saat itu sangat sedih dan butuh teman. Dan dia akan menyelesaikan tugasnya, yaitu mati di kayu salib untuk menebus siapa? Dosa adik-adik, dosa orang tua adik-adik, dan dosa semua orang. Itulah tugas mulia, dan Tuhan harus tanggung itu semua. Tapi dengan cara Tuhan Yesus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan. Tuhan Yesus meminta pertolongan kepada Tuhan dengan cara berdoa. Mari adik-adik, hari ini situasi saat ini sangat berbeda dengan sebelumnya. COVID, semua orang serba terbatas. Pekerjaan orang tua sulit. Di sekolah sulit, tidak bisa bertemu dengan teman-teman. Mari manfaatkan kondisi ini. Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita agar kita berdoa, agar kita selalu berjaga-jaga. Demikian firman Tuhan. Mari kita mengikuti contoh dan teladan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekiranya firman Tuhan ini boleh kami pakai, boleh kami renungkan, dan boleh kami lakukan dalam kondisi COVID saat ini. Kami terus berdoa dalam kesulitan yang terjadi. Berdoa untuk orang tua kami, saudara-saudara kami,
dan semua teman-teman kami di sekolah minggu dan di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.